Halo semua, di video ini saya mau update tuh perkembangan proyek saya di minggu yang kemarin. Em, Minggu kemarin tuh minggu yang ya seperti biasa sih sebetulnya, minggunya masih sama. Cuman yang beda itu adalah saya tuh waktunya masih sisa ternyata. Jadi ini sih lebih dikarenakan Project Ariel yang memang budgetnya mulai habis ya. Jadi untuk kontrak yang baru itu kalau nggak salah bulan April, dan untuk kontrak yang ada sekarang itu memang budgetnya sudah mulai berkurang cukup banyak ya, karena kemarin tuh kan kita ada satu engineer baru ya dari India kemarin ya, yang memang ditugaskan untuk bersih-bersih. Tapi yang jadi masalah ketika bersih-bersih itu karena kerumitan proyek ini agak sedikit rumit ya. Itu ya estimasinya jadi kacau ya. Ada yang diestimasikan untuk memperbaiki A 10 jam ternyata jadi 15 jam, ada memperbaiki B dari 12 jam jadi 20 jam dan lain sebagainya. Karena memang proyek ini tuh stack-nya tuh sangat rumit dan ada banyak sekali API yang terhubung satu sama lain ya. Jadi ketika memperbaiki sesuatu tuh nggak bisa langsung jalan. Tapi karena itu di minggu kemarin itu saya kan biasanya kerjakan 40 jam ya, itu masih sisa 4 jam. Karena kan dihitung itu untuk minggu-minggu kedepannya harus dibagi-bagi kan dari alokasi budget yang ada. Dan minggu kemarin saya masih sisa 4 jam. Akhirnya saya kontak ke manajer saya, gimana kalau proses approval untuk personal development-nya itu dipercepat. Dan akhirnya di approve ya. Jadi minggu kemarin ini 4 jam saya gunakan untuk ya belajar sesuatu sendiri gitu ya. Dan kemarin memang yang sudah di approve itu adalah untuk memperbaiki workflow yang saya punya. Tapi ya kita langsung aja mulai dari project pertama dulu ya. Project Hercules. Project Hercules ini masih ya cukup oke sih ya perkembangannya. Jadi kemarin tuh ada deployment tuh banyak sekali, sampai saya habis 2 jam lebih ya untuk deployment aja, karena semua harus dicek satu persatu. Ada perubahan logo di setiap footer yang ada di website mereka. Total ada kalau nggak salah 7 atau 8 branding yang harus dirubah. Terus ada lagi deployment untuk memperbaiki security headers di semua websitenya. Dan juga kita juga ngupdate semua plugin juga, karena ini memang jadwalnya untuk update plugin ya di bulan Maret ini. Kalau untuk update plugin sendiri tergantung di tiap project sih sebetulnya. Tapi rata-rata itu bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, atau bisa bahkan 3 bulan sekali, tergantung budget masing-masing project. Dan ketika kesulitan atau banyaknya plugin yang digunakan sih sebetulnya. Dan kemarin bulan Maret ini jadwalnya untuk update semua plugin, dan semua sudah diupdate dan dites semua, dan semua udah oke. Salah satu websitenya butuh redesign yang saya cerita kemarin ya, untuk mulai masuk ke Google News. Redesignnya sudah kayaknya sudah di-approve ya. Ya belum 100% di-approve, karena mereka masih harus cek sama beberapa desainer mereka untuk bantu QA, quality assurance dari hasilnya. Tapi kerjaannya sudah 90% selesai dari kitanya. Jadi ya sudah ready untuk di tes sama mereka semua. Hasilnya cukup bagus ya, saya suka sama desain yang dibikin, sangat-sangat clean. Yang sebelumnya tuh terlihat kuno sekali. Kalau yang sekarang desainnya itu lebih mirip kayak New York Times, walaupun ya masih dengan layout yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, cuman color scheme-nya itu dirubah menjadi mirip-mirip kayak New York Times, jadi putih gitu ya, dan keren menurut saya. Terus apalagi ya, ada satu kerjaan yang cukup menarik buat saya di salah satu websitenya, ya nggak salah satu ya, di beberapa websitenya sebetulnya, tapi di salah satu websitenya itu konten-kontennya yang
Jadi dulunya mereka tuh nggak pakai WordPress. Saya nggak tahu pakainya apa, CMS yang mereka pakai sebelum pakai WordPress. Tapi memang migrasinya ke WordPress itu dibantu sama kantor saya dulu. Jadi sudah bertahun-tahun yang lalu ya, nggak tahu mungkin 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Dan ternyata ketika migrasi dulu ya 7-8 tahun yang lalu itu mereka semua kontennya dimigrasi, tapi konten yang ada di dalam editor itu link-link yang saling berhubungan, jadi internal link yang ada di website mereka sendiri itu sama tetap, jadi tidak di search replace sama waktu migrasi dulu. Jadi banyak sekali artikel-artikel lama mereka yang masih terkoneksi ke URL yang lama juga. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu masalah, karena setiap kali ada yang ngeklik URL tersebut akan ada sebuah plugin yang ngatur redirection. Jadi dia akan diredirect ke post yang baru atau ke URL yang baru, yang artikel yang baru yang sudah dimigrasikan. Jadi dari selama 7 tahun ini, semua konten yang lama yang ada jumlahnya ada ribuan, puluhan ribu bahkan, itu semua kontennya itu masih kalau ada internal link ya, itu semuanya masih ngelink ke URL website lama mereka. Dan kemarin saya akhirnya propose untuk mereka gimana kalau ya untuk mengurangi redirect dan lain sebagainya, saya aja deh yang ngerjain. Dan kebetulan karena memang kerjaan backend nggak banyak ya, jadi saya butuh kerjaan itu. Kalau nggak ada saya nganggur nanti. Akhirnya mereka oke, karena saya juga ada alokasi budgetnya juga masih ada di bulan ini, jadi ya saya ngerjain itu juga ya. Selain itu kerjaan apa lagi ya, kayaknya nggak terlalu banyak kerjaannya lainnya. Ada beberapa fitur-fitur baru yang mereka minta dan lain sebagainya, tapi cukup minor ya, jadi nggak ada sesuatu yang terlalu berat sih menurut saya. Oke, untuk selanjutnya ke Project Arial ya. Project Arial ini gimana ya? Project Arial ini agak sedikit gimana ya? Saya ngabisin banyak sekali waktu, mungkin lebih dari ya mungkin seperempatnya dari kerjaan saya itu nge-support manajernya mereka kalau nggak salah. Tapi manajernya kan agak sedikit gimana gitu ya, banyak tanya-tanya, banyak sekali fitur yang dia tuh nggak terlalu ngerti gitu, padahal fitur itu dia yang minta. Jadi bolak-balik untuk ngejelasin sebuah fitur yang dulu dia sudah pernah ngetes, dulu dia sudah pernah approve dan lain sebagainya. Karena memang ya gimana ya, website yang ini memang agak sedikit sulit ya dari segi sistem yang ada maupun dari orang-orang yang terlibat di situ, karena mereka tuh nggak benar-benar hands on ya dari manajernya ini untuk mau mengerti semua fitur yang ada gitu ya. Jadi ada banyak sekali kesulitan di situ ya. Oh ya, dan ada satu masalah yang cukup besar ya di awal minggu. Itu mereka langsung nge-flag dan saya harus langsung terjun ke situ. Itu karena masalahnya adalah ada sebuah bug ya, dan kebetulan bugnya itu terjadi cukup signifikan di salah satu event yang ada. Jadi website mereka ini kan kayak YouTube ya, kalau bisa dibilangnya semacam YouTube ya, website media lah. Orang bisa ngupload konten dan lain sebagainya, orang bisa merekam video dan lain sebagainya ya, menggunakan web interface yang ada di sana. Dan ada satu sekolah di Amerika yang mungkin memberi tugas kepada muridnya untuk merekam di website tersebut, dan hasilnya ratusan orang bikin konten di website itu. Jadi di websitenya kita itu, jadi ramai sekali websitenya.
Dan ada satu bug yang sebenarnya nggak berhubungan sama sekolah tersebut ya, tapi terjadi di sebagian besar konten yang mereka upload, yang ternyata itu terekspos bug itu sudah ada, sudah sejak lama ya, mungkin sudah bertahun-tahun, tapi mungkin karena jumlah orang yang kena bug tersebut itu kecil, jadi nggak pernah ketahuan bug tersebut itu ada. Beneran cuma satu baris kode yang kurang bener gitu ya bikinnya. Mungkin dari dulu tuh selalu aja ada orang yang kena bug tersebut, sehingga ketika mereka nyoba upload konten atau upload media ke website tersebut itu gagal gitu ya. Tapi karena ada ratusan siswa yang pada saat bersamaan tuh upload, dan mungkin petunjuk dari gurunya itu satu ya, sama gitu ya, yang akhirnya bug itu kena ke banyak sekali orang gitu ya, puluhan ya kalau nggak salah, sampai 70 orang yang kena. Jadi 70 konten itu gagal untuk diupload, bisa dibilang. Wah, langsung kan kaget ya, langsung wah ini gimana ini, kok ada banyak sekali konten yang gagal upload gitu ya. Terus saya langsung ngecek semua dan langsung ngasih hotfix dan ngasih ya solusi yang ada dan ngebenerin semuanya. Dan akhirnya oke sih ya. Jadi sebenarnya untungnya ya, bukannya kontennya itu benar-benar gagal diupload, tapi gagal dipublish. Jadi datanya nggak ada yang hilang untungnya. Jadi semuanya sih berjalan dengan cukup oke. Mungkin ada 1-2 yang hilang kali ya datanya, tapi nggak terlalu signifikan. Dan itu wajar sih ya. Kadang kan memang ketika kita ngupload itu ya gagal aja, internetnya mati dan lain sebagainya, atau browsernya di close, dan itu sesuatu yang memang ada error rate yang masih sama dengan yang sebelumnya. Tapi itu sempat deg-degan juga sih ya. Project Ariel itu sama lainnya ya, update lainnya itu untuk personal development, karena saya kan ada 4 jam ya seperti saya bilang kemarin, dan yang saya lakukan adalah untuk memperbaiki workflow editor. Jadi ya ini rahasia yang sebenarnya bukan rahasia ya. Sampai sekarang 7 tahun lebih saya berkarir di perusahaan multinasional, kerja di enterprise. Saya editornya itu pakai Notepad++, dan itu mungkin saya satu-satunya orang di kantor saya yang pakai Notepad++. Saya pernah ngomong ketika summit ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, ngobrol-ngobrol ya ketika kita lagi ya santai sambil minum-minum gitu ya, ngobrol editornya pakai apa, ada yang pakai ini, pakai itu, dan rata-rata sebagian besar memang pakai VS Code ya. Dan saya bilang saya pakai apa, pakai Notepad++ ya. Semua orang pada kaget. Tapi ya karena saya nyamannya pakai itu, dan dari awal saya pakai Notepad++, jadi ya sampai sekarang saya nggak merasa butuh untuk ganti gitu ya. Dan saya memang beberapa tahun yang lalu tuh pernah nyoba untuk pakai VS Code, tapi saya kurang nyaman. Tapi dengan adanya sekarang ada AI, terus adanya add-on yang lebih baik, ada Copilot dan lain sebagainya, akhirnya saya memang di personal development ini saya mengalokasikan waktu, kalau nggak salah saya minta waktu 8 jam, jadi 1 hari penuh plus 2 jam atau 4 jam konsultasi dengan manajer saya untuk memperbaiki itu semua ya. Jadi saya mau pakai VS Code, kalau ada tools AI yang bagus saya akan coba untuk pakai itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya selama 4 jam, akan sebenarnya lebih dari 4 jam ya, lebih banget, saya ngulik lagi ke VS Code dan saya cobain semua shortcut yang ada dan lain sebagainya, sehingga bisa kerja dengan lebih cepat, themesnya saya ganti dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya bisa bilang ya, saya sudah cukup nyaman ya menggunakan VS Code sekarang ini. Jadi ya kemungkinan akan jadi editor yang sangat primary yang saya pakai ya, menggunakan VS Code. Tapi ya
Semoga bisa lancar terus ya pakai VS Code-nya. Agak sedikit beda memang, tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya. Oke, itu aja updatean dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.